Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Puspitasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi perkembangan fisik dan fisikomologi peserta didik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Perkembangan fisikomotologi adalah perkembangan mengontrol gerak-gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu yang wajar. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kemampuan otomatis sehingga memperkembangkan kurang diperhatikannya. Pencapaian kemampuan tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterampilan motorik halus seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. 2. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat, dan sebagainya. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Perkembangan peserta didik. Perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat penting, sebab proses tubuh kembang anak yang mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Kriterifikasi perkembangan fisik dan fisikomotologi peserta didik. Secara umum, terdapat perbedaan antara gambaran perubahan-perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Pada anak perempuan berupa pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang, tumbuhnya payudara, tumbuhnya bulu-bulu halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya. Bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh-tumbuh bulu ketiak. Sementara pada anak laki-laki berupa pertumbuhannya tulang-tulang, tetis membesar, tubuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya, tumbuh rambut halus di sekitar wajah, tumbuh bulu ketiak. Akhirnya akibat perubahan suara rambut-rambut di wajah bertambah gelap dan tebal, dan tumbuh bulu di dada. Perkembangan fisik pada masa remaja. Kemampuan fisik pada masa remaja pada setiap individu menjadi sangat bervariasi, sering dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih kemampuan fisik dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukur tubuh yang profesional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa remaja, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini pertumbuhan fisik mulai terhenti hingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Pengertian konkret. Konkret adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses konkret berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sebagai tujuan kepada ide-ide dan belajar. Ciri-ciri konkret. 1. Berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran lancar. 2. Berpikiran luas, yaitu menghasilkan gagasan yang
beragama, mampu mengubah cara atau pendekatan arah pemikiran yang berbeda-beda. 3. Berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau lain dari yang lain, jarang diberikan kebanyakan orang. 4. Berpikir terperinci, yaitu mengembangkan, menambahkan, memperkaya suatu gagasan, memerinci detail-detail dan memperluas suatu gagasan. Pandangan perkembangan konflik menurut Factory lebih menekankan pada konsep sosikultural, yaitu kontrak sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses pembelajaran anak. Factory juga yakin suatu pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah atau dari guru saja, tetapi suatu pembelajaran dapat terjadi pada siswa bekerja, menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah, maupun tugas-tugas itu bisa dikerjakan dengan baik, misalnya di masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan dan dapat dipahami bahwa konflik atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh para psikologi untuk memperjelas semua aktivitas mental yang berhubungan dengan ekspresi pikiran, ingatan. Teori Weis-Morozas informasi ini setidaknya didasari atas 3 asumsi umum. 1. Pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpangan dan pengembalian informasi. 2. Individu memproses informasi dari lingkungan. 3. Terdapat keterbatasan pada kepasihan untuk memproses individu dan dari seorang individu. Perkembangan keterampilan konflik meliputi kemampuan metodikognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis. Karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Sebagian pembahasan sebelumnya telah dipahami bahwa proses konflik dapat diterangkan dengan pendekatan sistem prosesan informasi. Inti dari pendekatan Weis-Morozas informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Contoh dari konflik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Contoh penerapan teori konflik adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Baik, demikian hasil presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.